Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Azka salati wa salam ili rasulillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, kampung Ramadan yang berbahagia, kaum muslimin muslimat Kabupaten Malang, Kota Malang dan sekitarnya yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita betul-betul sudah memasuki dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana wa sa'bana wa balighna Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Saudaraku, kampung Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan 10 amaliyah sunnah di bulan Ramadan yang sudah masyhur dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mudah-mudahan sekilas 10 amaliyah sunnah ini bisa menjadi motivasi kita untuk menggapai ridhonya Allah. Kita dipertemukan Lailatul Qadar, kita akan menjadi sawwalun, kita akan diparingi peningkatan-peningkatan ibadah. Inna fi syahri Ramadan litadhiril qulub. Sesungguhnya di bulan Ramadan untuk membersihkan hati. Mudah-mudahan di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini kita betul-betul diparingi oleh Allah ridhonya. Kita betul-betul diparingi oleh Allah tadhirul qulub, hati kita diparingi suci, bersih. Dan mudah-mudahan inna fi lailatul qadar litanwirir ruh, untuk membersihkan ruh kita, untuk memberi cahaya ruh kita, yang pada akhirnya kita akan diparingi oleh Allah, didekati oleh Allah ruhanu rabbaniyah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita simak yang pertama 10 amaliyah sunnah di bulan Ramadan yang sudah masyhur dilakukan oleh Rasulullah dan tentunya kita bisa melakukannya. Yang pertama adalah melaksanakan sahur. Inna fi suhuri rahmatun. Sesungguhnya di dalam makan sahur adalah rahmatun, kasih sayangnya Allah. Maka dari itu sunnah yang pertama adalah kita hendaknya makan sahur. Jangan sampai kita tidak makan sahur. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Maksudnya adalah kita tidak menunda-nunda untuk makan berbuka. Maka bagaimana mendahulukan sholat berjamaah dulu apa berbuka dulu? Kita bertakjil dulu, lalu sholat jamaah dan dilanjutkan nanti buka bareng. Mungkin barangkali kita nanti akan karena sudah lepas dari pandemi, mungkin nanti ada buka bareng di mana-mana dan kita menyegerakan untuk berbuka. Yang kedua adalah membaca doa saat kita berbuka. Salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah adalah pada waktu kita berbuka. Kita ini mudah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Masjidil Haram di Mekah itu sebelum adzan, sebelum berbuka itu doanya panjang. Paling tidak kita berdoa juga. Jangan sampai kita lalai dengan sunnah Nabi, yaitu membaca doa saat berbuka. Yang keempat adalah mandi besar. Kita disunahkan untuk mandi besar. Kita disunahkan untuk mandi tobat. Untuk itu maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat mulia sekali apabila kita mandi kita niati mandi tobat. Kita niati mandi besar. Boleh apabila kita berhadas besar setelah mungkin ibadah dengan istrinya, kita niati nawaitu li raf'il hadasil akbari, dan niat yang kedua adalah niat mandi besar, dan itu adalah sunnah. Yang keempat adalah menjaga ucapan. Banyak
saudara-saudara kita yang puasa, kamin so'imin laisa lahul jaza fi siyamihi ilal ju'i wal atosi. Banyak dari umatku yang nanti tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan ilal ju', lapar, wal atos, dan haus. Karena apa? Tidak pandai menjaga lisan. Bahkan lisan ini bisa menjadikan batalnya puasa kita. Untuk itu sunnah Rasul adalah kita selalu menjaga lisan. Mau ngerasani, mau tukaran, mau berbohong, kita berhati-hati. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesunahan ini, yakni menjaga lisan kita agar kita termasuk orang-orang yang dicintai Rasul, yaitu menjalankan sunnah Rasul di bulan Ramadan, yakni menjaga ucapan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Maksudnya bagaimana? Kita ini puasa tapi banyak waktu yang terluang, tapi banyak perbuatan maksiat, tapi banyak makan. Hikmah puasa apa? Puasa cuma ganti makannya saja. Nah, ini kadang saya disambati oleh orang-orang, makannya itu hanya pindah tempatnya saja, tetap makannya 3 kali, bahkan ada yang 4 kali. Nah, ini kita disunahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Hikmah puasa ini sebetulnya adalah menyedikitkan makan. Tapi kalau kayak saya ini kalau puasa itu tambah gemuk, berarti ya kakean makan pisan saya. Yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Santuni anak-anak yatim piatu, janda-janda tua, fakir miskin, duafa. Mari kita memperbanyak sedekah. Bahkan sedekah di bulan Ramadan yang sunnah ini, kita akan yudha'afu, akan ditikel-tikelkan. Bahkan kalau kita mau sedekah 1 biji kurma, seperti mendapatkan pahala 700 biji kurma, dan seterusnya. Yang ke-8 adalah memperbanyak iktikaf di masjid. Benteng terakhir kita untuk menghadapi nafsu dari godaan setan adalah kita iktikaf. Nawaitul iktikafa, kita niat iktikaf di masjid. Tentunya di masjid kita juga berzikir. Kalau capek berzikir kita membaca tasbih. Kalau capek membaca tasbih kita sholat sunnah mutlak, kita membaca Al-Quran dan seterusnya. Mari kita biasakan rumah idaman kita di bulan Ramadan, sunnahnya adalah kita memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Masjid menurut bahasa adalah makanul sujud. Bisa juga kita iktikaf di musola. Kita bukan iktikaf, berdiam di musola. Ini juga benteng terakhir kalau kita memang jauh, tidak jauh dari masjid atau masjidnya agak jauh tapi banyak melewati rintangan, hujan, lebat dan seterusnya. Boleh kita berdiam di musola dalam rangka iktikaf fil masjid. Yang ke-9 adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ayo kita program di bulan Ramadan yang suci ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Habis subuh 1 juz misalnya, habis duhur 1 juz misalnya. Kita berapa kali kita khatam Quran dalam sebulan? Banyak saudara-saudara kita yang hafal di 1 bulan Ramadan. Mereka membaca Al-Quran secara pribadi, ini bahkan sampai ada yang 15 kali khotam, ada yang 10 kali khotam, ada yang 5 kali khotam, dan ada yang sampai beberapa kali khotam Al-Quran. Na'udzubillah min dalik. Rugi sekali apabila khatal akhir sampai akhir Ramadan kita belum bisa mengkhotamkan Al-Quran ini. Yang ke-10 yang terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus konsisten dalam menjalankan ibadah. Kita maksudnya bagaimana? Kita selalu, jangan hanya sekali melakukan sunnah-sunnah ini, kita selalu, kita mulai dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, kita selalu melakukan 10 sunnah-sunnah Rasul ini. Saya ulangi, melaksanakan sahur,
menyegerakan berbuka, membaca doa, selalu membaca doa saat berbuka, mandi tobat, mandi besar, menjaga ucapan, menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf di masjid, memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhotamkan Al-Quran. Dan ini adalah bentuk konsisten kita, kesinambungan kita, istiqomah kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kami Al-Fakir Ja'far Shothiq, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan ada hikmah di balik pertemuan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.